Oke, perkenalkan, nama saya Eko Heri Rahmawanto. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Fitur Ekstraksi Ciri dan Warna dalam Proses Klasifikasi Kematangan Buah Rambutan Berbasis KNN. Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, di sini ada autornya, yaitu adalah pertama Bapak Heru Pramon Hadi, rekan saya. Kemudian di sini saya sendiri, yaitu Eko Heri Rahmawanto. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami dalam Seminar Nasional Budi Luhur tanggal 21 April tahun 2022. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa itu saya. Saya adalah Eko Heri Rahmawanto. Kemudian di sini saya juga S1 di Universitas Dian Swantoro dan S2-nya di Universitas Dian Swantoro dan Universitas Teknikal Malaysia Melaka pada tahun 2012 lulusnya. Kemudian riset saya itu antara lain adalah IT forensik, IT security, kriptografi, pengolahan citra digital, image mining, image processing, serta steganography. Berikut adalah ID Sinta saya, ID Scopus, serta Google Scholar. Slide berikutnya juga akan menunjukkan terkait dengan data diri saya, antara lain adalah Google Scholar. Silakan Bapak Ibu jika ingin berkolaborasi, jika risetnya sama, kita bisa saling berkolaborasi. Ini adalah Google Scholar profil saya, di mana ada H-index, I10 index dari Google Scholar saya sudah ada semuanya. Kemudian di sini juga di bawahnya ada Scopus profile dari saya pribadi, di mana nanti ini ada juga publikasi-publikasi saya dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ini. Dan ada juga H-index saya, itu adalah 18. Oke, di sini saya juga pernah mendapatkan award, yaitu 50 top skor Sinta pada tahun 2020, di mana saya mendapatkan peringkat 45. Kemudian juga ada dari Sinta saya tadi, nama lengkap saya hingga ke metrik dari Scopus Index, kemudian Google Scholar, dan seterusnya. Nah, lanjut ke penelitian kita. Penelitian kita adalah latar belakangnya adalah klasifikasi citra buah rambutan, rambutan leci, rambutan lengkeng, rambutan pulasan, dan rambutan yang merupakan buah dalam satu spesies yang telah dilakukan. Kemudian kita menggunakan apa? Kita menggunakan KNN saja atau fitur ekstraksi saja sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kita akan menambahkan klasifikasi kematangan tadi menggunakan KNN berbasis fitur ekstraksi ciri dan fitur ekstraksi warna dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi citra. Oleh karena itu, terpilih ekstraksi citra ciri GLCM dan ekstraksi citra warna menggunakan HSV, di mana masing-masing mempunyai keunggulan. Untuk urgensi penelitian, untuk mendeteksi kematangan buah rambutan diperlukan juga algoritma yang cocok untuk data berukuran sedikit. Kemudian juga dengan tujuan meningkatkan akurasi, sehingga kita memilih ekstraksi ciri GLCM dan HSV untuk memperoleh akurasi yang optimal. Nah, untuk KNN, klasifikasi citranya menggunakan merupakan tahap di mana proses pengelompokan jenis citra berdasarkan kelasnya. Antara lain adalah menggunakan citra latih, kemudian diketahui juga ekstraksi teksturnya menggunakan GLCM. Nah, tahapan KNN secara umum adalah menentukan nilai K, kemudian menentukan juga proses perhitungan jarak antara titik lama dan titik baru. Setelah itu melakukan proses perhitungan untuk mengetahui jarak terdekat, kemudian melakukan pengurutan nilai jarak terdekat, hingga yang terakhir adalah melakukan penentuan kelas baru yang merupakan hasil perhitungan dalam citra uji. Nah, untuk GLCM, dia merupakan ekstraksi fitur di mana menemukan subset dari variabel yang bermanfaat berdasarkan gambar. Dalam artikel atau makalah ini, metrik itu dihitung hanya dengan satu arah, di mana theta sama dengan 0 dan jaraknya atau D sama dengan 1. Berdasarkan persamaan-persamaan yang ada, kita melihat ada baris dan kolom itu sama dengan jumlah tingkat keabuan atau G. Nanti pada citra dan setiap elemen metriknya ada V dan nilai sel dinormalisasi sebagai nilai dari P. Berikut adalah rumus-rumus dari GLCM-nya. Next, untuk HSV atau hue-nya itu adalah atribut warna dan mewakili warna dominan. Saturasi itu berarti ekspresi kemurnian dan relatif tingkat di mana warna murni itu diajarkan dengan menggunakan cahaya putih. Serta model HSV tadi dimotivasi oleh sistem visual dari manusia. Berikut adalah rumus dari HSV. Nah, dalam tahapan penelitian ini kita
yang kita lakukan adalah pertama memilih citra. Kita pilih citra dulu, kemudian setelah itu kita pilih dengan menggunakan dataset. Setelah itu adalah pilih data training dan data testing. Setelah itu proses menggunakan algoritma QLCM, lanjut ke menggunakan algoritma QNN, kemudian memilih nilai dari K, proses hasilnya, kemudian muncul nilai dari akurasi, selesai. Nah, dalam poin 4 tadi, proses hasil perhitungan QLCM dengan menggunakan KNN tadi, di mana nilai K adalah 1 hingga 13 dan mengambil nilai K yang ganjil saja. Didapatkan nilai akurasi yang masing-masing percobaan tadi berdasarkan nilai K yang dipilih. Nah, untuk data collection itu kita bagi menjadi 4 varian, di mana 4 varian tersebut adalah mentah, setengah matang, matang, dan busuk. Nah, level kematangan tadi berdasarkan keterangan adalah kalau mentah berarti misalkan kulit hijau, kalau misalkan setengah matang ada kulit kuning dan ada beberapa yang merah, kalau matang itu berarti semuanya merah, dan busuk itu berarti coklat atau kehitam-hitaman. Oke, di sini kita menggunakan pengujian data setnya adalah 60 dibandingkan dengan 40%. Untuk teknik analisis hasilnya kita menggunakan rumus adalah perhitungan akurasi, yaitu di mana jumlah data yang bernilai benar kita bagi menjadi dengan jumlah data yang seluruhnya dikali dengan 100%. Nanti pasti muncul akurasinya berapa. Nah, kita implementasikan dulu GLCM-nya, di mana GLCM itu menghasilkan nilai kontras, korelasi, energi, dan homogenitas dari suatu citra. Dan di sini kita ada contoh, kita menggunakan citra berukuran 3 bit. Nah, metrik 3 pixel 3 kali 3 pixel. Nah, di sini kita menghitung jarak 1 dan theta sama dengan 0 derajat. GLCM-nya sebelum dinormalisasi itu ada misalkan kita kasih warna biru di sini ya. Kemudian GLCM setelah dinormalisasi berarti kita menjadi yang tadinya 2 menjadi 2/6, 2/6, dan 1/6, dan seterusnya. Nah, di sini ada GLCM. Di sini kita menggunakan 4 sudut, yaitu adalah 0 derajat, 45 derajat, kemudian 90 derajat, dan 135 derajat. Berikut adalah plotting untuk grafiknya. Kemudian ini implementasi menggunakan HSV-nya, di mana HSV itu berarti kita memecah dari nilai hue, saturation, dan value, yang nantinya digabung menjadi satu grafik ya, yaitu adalah hue, saturation, dan value-nya atau HSV. Nah, untuk menentukan jarak terdekat, kita menggunakan K 1 hingga 13, yang diambil adalah yang ganjil saja. Kemudian menggunakan GLCM-nya yaitu sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Akurasi yang dihasilkan diilustrasikan pada tabel sebelumnya dan gambar di bawah ini. Nah, contoh perhitungan jarak terdekatnya kita menggunakan misalkan nama adalah nama filenya ini, kemudian kita menggunakan kontras, korelasi, energi, dan home. Kemudian untuk warnanya kita menggunakan red, green, blue atau RGB-nya. Kelasnya kita klasifikasikan mentah, setengah matang, matang, dan busuk. Kemudian kita cek jaraknya juga, misalkan 0,2 dan seterusnya. Nah, untuk nilai GLCM, HSV, dan KNN, berikut adalah grafik ya, grafik antara K1 hingga K13, di mana menggunakan akurasinya sudutnya adalah 0 derajat, 45, 90, dan 135. Nah, oleh karena itu kita dapatkan nilai K13-nya itu adalah yang terendah, yaitu dari sudut 135, yaitu hasilnya adalah 62,5%, dan K tertinggi adalah 97,5%, di mana ada di K1 dan sudutnya adalah 0 derajat. Untuk K3 hingga K11 itu juga rata-rata sudah juga cukup bagus, yaitu di mana rata-ratanya adalah 80%. Nah, dalam kesimpulan ini, proses klasifikasi citra pada buah rambutan dapat diklasifikasikan menggunakan KNN dan fitur ekstraksi GLCM. Akurasi yang dihasilkan cukup tinggi, di mana pada K13 itu terendahnya adalah 62,5, sedangkan K1-nya merupakan akurasi tertinggi yaitu 97,5. Untuk K yang lain, itu masih dalam batas aman yaitu cukup tinggi, yaitu menggunakan rata-rata hasilnya adalah 80%. Penggunaan fitur ekstraksi tentu memberikan pengaruh nilai akurasi yang lebih optimal dibandingkan hanya dengan menggunakan KNN saja. Nah, untuk saran, pada penelitian selanjutnya, sebaiknya diimplementasikan fitur ekstraksi warna yang lain, misalkan min RGB atau LED dan seterusnya. Kemudian fitur ekstraksi pembanding dapat digunakan LBB ataupun BCA,
Dan untuk klasifikasi yang diimplementasikan menggunakan machine learning atau deep learning bisa menggunakan SVM ataupun menggunakan CNN, sehingga akurasinya bisa lebih optimal dan lebih bisa maksimal kembali. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk artikel yang kami buat itu. Oke, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Selesai sudah untuk presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.